Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kembali kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu materi bab 7 yang berjudul ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit mengulang pembelajaran kita minggu lalu, yaitu yang kita bahas mengenai pengertian malaikat, yaitu malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian dalil yang berhubungan dengan malaikat, yaitu surah Al-Anbiya ayat 19, dan mengenai macam-macam sifat malaikat dan perilaku beriman kepada malaikat yang dapat kita contoh dan ambil pelajaran dari sifat-sifat malaikat tersebut. Terakhir yaitu mengenai perbedaan jin, manusia, dan malaikat. Perbedaannya yaitu jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah, dan malaikat diciptakan dari nur. Selanjutnya adalah nama dan tugas malaikat. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti, namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Namun, pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nama-nama itu adalah 1. Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruh Al-Quds, Ar-Ruh Al-Amin, dan Namus. 2. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. 3. Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari kebangkitan di padang mahsyar. 4. Ijrail. Malaikat Ijrail bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. 5. Munkar. Malaikat Munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. 6. Nangkir. Malaikat Nangkir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. 7. Rakib. Malaikat Rakib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. 8.
Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. 9. Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang terakhir yaitu ke-10, Malaikat Malik, disebut juga Malaikat Jabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat, yaitu yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketaatan para malaikat. Kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objek iman dan contoh perilaku. Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilaku, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Kedua, iman kepada malaikat Mikail. Contoh perilaku, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Ketiga, iman kepada malaikat Israfil. Contoh perilaku, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Selanjutnya, iman kepada malaikat Israel. Contoh perilaku, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksa sakaratul maut atau ketika ajal menjemput kita. Selanjutnya, iman kepada malaikat munkar dan nangkir. Contoh perilaku, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Selanjutnya, iman kepada malaikat rakib. Contoh perilaku, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya, iman kepada malaikat Atid. Contoh perilaku, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Selanjutnya, iman kepada malaikat Ridwan. Contoh perilaku, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Yang terakhir yaitu iman kepada malaikat Malik. Contoh perilaku,
selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksa api neraka. Baiklah, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini mengenai pembahasan materi yang berjudul ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu mengenai pengertian malaikat, sifat-sifat dan perilaku malaikat, perbedaan malaikat, jin dan manusia, kemudian nama dan tugas malaikat, dan hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat. Adapun hikmah yang dapat kita petik dari pembelajaran hari ini adalah yaitu memberi kita motivasi untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memotivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bekal itulah yang kelak kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.